pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ibu minta satu orang yang berani memimpin doa. Ibu persilakan. Baik, silakan. Berdoa selesai. Kita masuk pada materi kalor dan perpindahannya, atau seringkali kita sebut sebagai panas dan perpindahannya. Kata panas tentunya seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringkali kita mendengar kata panas, adakah yang tahu tentang pengertian panas? Yang ingin menjawab silakan tunjuk tangan. Baik, silakan. Beri tepuk tangan untuk yang menjawab. Ya, kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor atau panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan panas dapat dibedakan menjadi 3 cara. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Kita masuk pada perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi seringkali terjadi pada penghantar benda padat. Konduksi sendiri adalah perpindahan panas melalui zat perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Mari kita lihat gambar di samping. Gambar tersebut adalah salah satu contoh perpindahan panas secara konduksi. Di situ ada sendok aluminium yang ditaruh atau disimpan pada gelas yang terisi air panas. Yang akan terjadi pada sendok tersebut akan terasa lebih panas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya disebabkan panas yang di dalam air tersebut mengalir pada sendok yang diletakkan di dalamnya. Tapi perpindahan panas tersebut tidak disertai perpindahan air yang merambat ke seluruh bagian sendok. Hal tersebut membuktikan sifat konduktor dari sendok yang dapat menghantarkan panas yang dikenal sebagai nama konduksi. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui perantara dan disertai dengan perpindahan zat perantara lainnya. Berikut contoh perpindahan secara konveksi. Lihatlah video di samping. Saat kita memasak air di api yang panas, ini secara bertahap air di bagian bawah akan menerima panas dari panci tersebut. Jika suhu air di bawah semakin tinggi, maka air tersebut akan naik ke atas. Nah, terjadi perbedaan massa jenis. Dipengaruhi oleh suhu air ketika air yang berada di bawah naik ke atas. Panas juga akan dibawa ke atas dan di bagian atas tersebar di bagian-bagian terdekatnya. Terus berulang ketika air mengalami perubahan suhu. Kita melihat air yang direbus dan bergelumbung dan seringkali kita sebut itu mendidih yang terjadi saat masak air. Perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara atau secara perantara. Berikut ini contoh perpindahan panas secara radiasi antara lain panas matahari ke bumi. Benda-benda yang disinari matahari akan menyerap dan meningkatkan suhu. Peningkatan suhu inilah yang membuat benda tersebut menjadi panas. Dengan memanfaatkan gelombang cahaya yang dimiliki oleh matahari, panas yang dihantarkan melalui sinar matahari menuju ke bumi dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Cara inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Jadi, kesimpulannya, kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Cara perpindahan
dilakukan secara konduksi, konveksi, dan radiasi.